Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat FKWMP. Kembali lagi di IG Live kita, yaitu Medtalk episode ke-18. Udah gak kerasa kita udah sampai di episode 18. Nah, pada kesempatan kali ini atau di episode kali ini kita mau bahas tentang salah satu prodi baru di FKWMP, yaitu prodi kebidanan. Nah, topik kita ini mau bahas tentang apa sih keunggulan, apa sih biayanya, atau bagaimana prodi kedokteran, prodi bidan di FKUNP. Nah, mau jadi bidan, ini alasan kenapa kebidanan UNP layak dipilih untuk mahasiswa ataupun calon orang tua. Nah, sebelum itu kita akan mengundang narasumber kita. Tunggu saya undang terlebih dahulu ya. Ini adalah Ibu Bidan Epi Satria, sarjana sains terapan, magister kebidanan. Beliau ini merupakan salah satu dosen dari prodi kebidanan dan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Epi. Waalaikumsalam Bu Ade. Apa kabar Bu Ade? Baik sekali. Tapi kayaknya Bu Epi sangat berbinar-binar karena alhamdulillah kebidanan UNP akhirnya buka juga ya Bu. Iya, karena dalam senyumnya ya, makin sumringah. Gitu. Kalau boleh tahu Bu Epi lagi di kota mana nih? Lagi di Padang. Oh, sekarang lagi ada di Kota Padang nih Bu Ade. Oke, berarti lagi ada di kota Padang. Jadi mungkin di awal semester udah comeback lagi ke kota begitu ya Bu. Nah, Bu Epi di tahap awal nih, akhirnya kan prodi kebidanan resmi dibuka di FKUNP. Gimana nih perasaannya, dan coba dijelasin nih latar belakangnya atau gimana perasaan secara pribadi dulu. Oke. Kalau perasaan saat ini ya alhamdulillah ya Bu Ade ya. Kita sudah sampai di titik ini. Dan panjang ya perjalanan, kurang lebih 3 tahun ya perjalannya menuju benar ya, untuk menuju sampai ke titik ini. Dan semua ini tidak luput dari motivasi dan dorongan dari UMP yang telah memfasilitasi kita prodi bidan, dan juga ini ada juga kolaborasi nih dari sebelumnya dari FK Psikologi ya Bu Ade. Sebelumnya kami terima kasih juga ya dari prodi kebidanan kepada Pak Dekan Psikologi ya beserta jajarannya, dan terutama juga kepada teman-teman kebidanan tim task force-nya ya, kebidanan yang luar biasa. Terus kepada FK ya, kedokteran ya sudah mempersiapkan semuanya dari awal sampai proses keluar izinnya sampai saat ini Bu Ade. Jadi terpancar dari wajah Bu Epi yang sangat sumringah karena akhirnya proses yang cukup panjang, yaitu 3 tahun teman-teman, untuk bisa melahirkan prodi kebidanan. Iya benar-benar Bu Ade. Nah, tapi kan kita melihat nih, kalau saat itu sudah cukup banyak nih instansi pendidikan atau universitas di Sumatera Barat yang sudah buka kebidanan. Nah, apa nih secara khasnya atau keunggulan spesifik dari kebidanan UNP sehingga mahasiswa pun tertarik nih untuk join atau masuk kebidanan? Oke Bu Ade, kalau kita di prodi kebidanan, terutama di UMP ya, kita punya keunggulan tersendiri di mana kita pertama ya tempatnya ya, posisi kita ini berada di Kota Bukit Tinggi nih Bu Ade. Ya, jadi dengan suasana cuacanya yang adem ya, jadi untuk proses belajarnya mungkin akan lebih nyaman lagi ya dibanding di Kota Padang ya yang cukup padat ya. Terus di FK kita juga akan ada di bawah kedokteran ya. Terus dengan fasilitas kampusnya ya, alat-alat labor kita di sini kita sudah menyiapkan alat-alat labor kita, dan juga nanti ada kurikulum kita yang berbasis komplementer juga Bu Ade nantinya. Berarti alat-alatnya, senjata rahasianya adalah lokasi dan alat-alatnya sudah milik sendiri ya Bu. Jadi kita pun tidak perlu ke instansi lain ataupun ke tempat
laboran kita itu tidak satu ruangan semua praktek buka di situ. Jadi nanti setiap ruangan itu ada nanti ruangan ANC yang khusus nanti itu pemeriksaan kehamilan saja. Nah, nanti ada juga ruangan persalinan, ada ruangan KB. Jadi nanti ada setiap praktek itu berbeda ruangannya. Gitu, Pak. Jadi secara fasilitas pun kayak mahasiswa pun atau calon orang tua pun tidak mengurangi sebenarnya kan buat UM. Karena melihat bahwa UNP menjamin nih bahwa mata kuliah ataupun nanti ilmu-ilmu yang akan diberikan sudah difasilitasi. Biar teman-teman di rumah atau teman-teman netizen kita di Instagram nggak bingung jenjang prodi kebidanan yang dibuka tahun ini itu jenjang apa ya? Ya, kita di UMP, jenjang kita adalah sarjana ya, S1 kebidanan. Jadi langsung sarjana ya Bu Evi, bukan D3, tapi kita cuma khusus S1 saja ya Bu Evi. Iya, benar. Karena sudah ada aturan juga nih Bu Ade, karena kita tidak boleh lagi D3. Jadi semuanya bidan wajib S1. Jadi bidan-bidan yang D3 sekarang ini jadi wajib ngambil S1 kebidanan. Ya, betul sekali. Jadi tidak perlu kayaknya ngambil lagi ya Bu, atau mencari-cari lagi ya untuk jadi bidan. Kita langsung udah S1. Nah, tadi Bu Evi udah sedikit menyinggung tentang fasilitas atau lab dari kebidanan ini. Nah, kesiapan fasilitas di lab atau alat-alat peraga di kita itu sudah sejauh mana sih untuk menyambut angkatan pertama kita ini? Kalau boleh tahu saya skill banyak ya ternyata labnya gitu. Boleh diceritakan dong? Banyak sekali Bu Ade. Jadi alat-alat labor kita seperti pantom ya, pantom tentang pantom persalinan, pantom ANC itu semua kita sudah punya semuanya Bu Ade. Jadi semuanya sudah ready di labor kita UMP. Jadi kita seperti yang Bu Ade bilang tadi, kita tidak ada pinjam alat labor dari luar. Jadi semuanya sekarang serba baru semua ini Bu Ade, karena angkatan pertama jadi semuanya baru. Gitu. Langsung digelotorin dari UNP, Bu Evi tinggal list kayak anak saya itu ini dan turunkan langsung ya Bu Evi. Iya, dan itu fasilitasi semuanya. Kemarin saya juga udah lihat tuh tempat bayi udah mulai ada di labnya, tempat mainan anak jadi makin rame FK sekarang dengan adanya kebijakan. Oke. Nah, tadi kita udah bahas tentang fasilitas. Terus untuk formasi dosennya sendiri bagaimana? Apakah UNP menggandeng praktisi dan profesional atau dokter spesialis objin untuk ikut mengajar di kelas nanti? Nah, di sini di kebidanan kita Bu Ade. Jadi sekarang nih kita untuk kebidanan, kebetulan kita di bawah kedokteran, nanti kita akan berkolaborasi dengan dokter-dokter yang ada di Fakultas Kedokteran, dan juga kita akan mendatangkan juga nanti dokter objin. Juga mau info sejauh ini di FKUNP di prodi kedokteran sudah ada 3 objin. Jadi sudah ada 2 objin untuk berkolaborasi, dan juga kita itu berkolaborasi dengan rumah sakit Al-Fatihah. Siapa tahu nanti dokter objinnya bisa langsung ngajar ya Bu. Iya. Nah, nanti apakah nanti kita ada juga mengundang bidan-bidan profesional lainnya seperti bukan dosen tapi yang benar-benar Iya, nanti kita juga akan mengundang seperti kuliah umum nanti Bu Ade. Nanti itu kan kita akan undang bidan-bidan yang profesional di bidangnya masing-masing nanti Bu Ade. Jadi punya gambaran ya Bu Evi, tidak hanya dari secara jurus saja, tapi perbedaannya, tapi juga dapat ilmu dari bidan-bidan profesional. Ya. Kalau boleh tahu jumlah dosennya sendiri ada berapa di Bu Evi? Kalau dosen di kebidanan sekarang ada 10 orang nanti bidan yang akan mengajar di prodi kebidanan. Nanti tambah lagi dengan dokter-dokter yang akan kita ajak berkolaborasi dengan kebidanan nanti Bu Ade. Jadi jangan takut kekurangan tenaga pengajar ya. Benar-benar Bu Ade. Karena nanti mahasiswanya bosan itu lagi atau ingin yang refresh nih, ingin dosen yang dengan gaya pengajaran yang berbeda, tapi kita udah menyiapkan 10 dosen dan beberapa dosen dari spesialis optik. Nah, nanti Ibu kita bahas tentang
belajarnya bakal seperti apa nih di semester lalu? Apakah banyak tugasnya atau fokus pemantapan teori saja dulu? Atau boleh di semester satu tuh nanti mereka tuh belajar apa aja ya? Kalau untuk perkuliahan nanti Bu Ade, itu nanti perkuliahan kita di semester 1 itu mungkin banyak mata kuliah kita dasar. Jadi yang namanya praktek pasti ada, tapi kita nanti untuk praktek akan bertahap. Jadi di tahap apa mungkin lebih ringan, ringan nanti akan ke tahap yang selanjutnya. Jadi di semester 1 itu lebih banyak kita ke dasarnya dulu Bu Ade. Dan juga akan membentuk karakter mahasiswa kita. Betul sekali, sehingga tidak hanya secara teori atau nilai, tapi di kebidanan UNP kita juga membentuk karakter seorang bidan yang nantinya profesional dan unggul dan bermartabat juga, sehingga ketika lulus pun nanti orang kan, oh lulusan UNP, langsung rekrut saja bidannya, seperti itu ya Kak Bu Evi. Jadi nanti itu tahap semester 1 baru bukan, maksudnya masih bagian dasar terlebih dahulu meskipun ada praktek. Nanti di semester lanjutan kalau boleh disebut prakteknya ngapain aja sih kalau boleh tahu? Ya, Saya itu kebetulan saya bukan dari jurusan kesehatan, jadi saya kayak penasaran gini, kayak bidan itu ngapain aja sih? iya. Nah, di kebidanan nanti kita akan ada prakteknya nanti Bu Ade, pertama ada edukasi juga, edukasi tentang kesehatan reproduksi. Ya di mana nanti di kebidan itu nanti bagaimana caranya memberikan apa asuhan ya, penyuluhan kepada remaja, dan nanti juga ada prakteknya tentang kehamilan. Bagaimana cara memeriksa kehamilan? Bagaimana kita menentukan usia kehamilan? Terus nanti juga akan ada prakteknya nanti bagaimana proses membantu persalinan. Yang banyak nanti juga ada nanti bagaimana asuhan pada ibu setelah melahirkan atau ibu nifas. Nah, nanti juga ada nanti tentang pemasangan KB, penyuluhan tentang kelebihan dan kekurangan dari KB itu sendiri. Jadi nanti banyak yang akan kita bahas nanti di kebidanan itu. Jadi tidak hanya persalinan aja Bu Ade gitu. Oke, jadi kebetulan saya juga baru tahu nih, berarti dari pra hamil pun, ketika Iya, hamil, melahirkan, dan setelahnya, dan proses KB pun nanti akan dipelajari di dunia kebidanan ya Bu. Jadi iya benar Bu Ade. komprehensif berarti gitu. Iya. Oke, jadi yang tertarik nih buat calon-calon mahasiswa untuk bisa, untuk penasaran, oh kayaknya ingin masuk bidan tuh ngapain aja nih. Nah, ini sudah di skill nih, kita belajarnya secara komprehensif. Oh ya Bu Ya, Evi, sebelumnya boleh sepertinya suara itu kipas ya Bu Evi, atau suara itu boleh dimatikan atau dijauhkan terlebih dahulu karena beberapa komentar atau nah enggak, Bude. nah Oke, tip Bu Evi, suara Bu Evi semakin jelas. iya. Nah, 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 nanti kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nanti di masa praktek klinik nih Bu Epi. Nanti itu mereka apakah ada ke rumah sakit kah atau ke puskesmas kah? Dan apakah WP punya jaringan rumah sakit atau puskesmas untuk mengajarkan ke mahasiswa kebidanan? Oh, di lapangan itu seperti ini loh, gitu Bu Epi. Iya. Oke, kalau untuk lapangan praktek ya, nanti kita juga akan ada kerjasama dengan rumah sakit Bukit Tinggi, Kota Padang, Pariaman, dan sekitarnya nanti Bu Ade. Dan juga nanti akan kerjasama dengan bidan-bidan klinik ya, praktek mandiri, dan juga ada di puskesmas. Dan itu semua sudah disiapkan sebelum berdirinya ini ya, kita sudah mengadakan MOU ya dengan rumah sakit, puskesmas, dan bidan-bidan praktek. Jadi para mahasiswa atau calon-calon mahasiswa yang mau masuk bergabung di UMP tidak perlu takut, semuanya sudah kita siapkan. Oke, jadi jangan ragu ya nanti teman-teman buat yang penasaran apakah nanti kita cuma dapat teorinya aja di kampus, takutnya tidak dapat yang secara praktek gitu. Atau yang mereka penasaran nih, pas kita udah ada MOU-nya, jadi nggak perlu ragu Iya, nanti. benar banget.
Betul. Dan Oh, satu oh, boleh. lagi Bu Ade, ini sebelum mereka turun itu, jadi mereka tuh memang betul-betul kita latih dulu praktek mendirinya di labor kita. Labor Mm-mm. yang sudah kita siapkan di FK. Jadi mereka sebelum turun sudah kita mantapkan dulu prakteknya di labor kita. Jadi setelah mereka mantap dah lulus nanti baru mereka kita turunkan ke lapangan. Jadi mereka tidak perlu takut untuk turun ke lapangan karena mereka sudah kita bekali. Kayak sudah dibekali dan diberi latihan bahwa oh sudah diberi kisi-kisi ya Bu. Berarti kayak oh nanti itu di rumah sakit ataupun di puskesmas atau di klinik yang akan dihadapi mahasiswa itu seperti apa sih nanti pasien-pasiennya. Jadi jangan buat teman-teman jangan ragu, nanti kita sudah menyiapkan kerjasama dengan rumah sakit, puskesmas ataupun klinik. Nah, yang pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu nih Bu, kebidanan ada di jalur SNBT nggak sih Bu? Sebenarnya Ada Bu Ade. ada. Ada, ada nih SNBT juga ada dan kita juga ada mandiri nanti Bu Ade. Jadi bagi calon-calon maba ini ya, yang daftar ini kita hari ini terakhir ya Bu Ade ya SNBT ya, hari Hmm. ini terakhir. Jadi untuk ini tipnya untuk belajar ya untuk bisa lulus di tahap ini. Ya karena kita kotak kita juga terbatas ya Bu Ade. Boleh kasih tahu nggak Bu, spill berapa kuota untuk angkatan pertama ini berapa nih Bu? Ya, karena kita angkatan pertama kita tidak terlalu banyak untuk terima, kita akan batasi cuma 40 orang, Bu Ade. Jadi yang lebih ini yang beda lagi kita dengan kampus yang lain, Bu Ade. Kalau Hmm. di kampus lain kita kan kelasnya kelas besar ya, tapi Hmm. kita di UMP kelas kita kelas kecil, di mana Oh, satu kelas itu cuma 20 orang, Bu Ade. oh, Jadi oh nanti gitu. dari Oke, oke, dari oke. 40 orang itu jadinya nanti dua kelas. Oke, jadi mahasiswa pun menurut saya pribadi lebih bisa bertanya ya Bu, mengeksplorasi dan tidak oh nanti saya nggak bingung pun bisa langsung di kelas itu ya Bu berarti karena Iya, benar ini Bu Ade. kelas kecil ya berarti Bu Epi. Iya, benar. Dan itu salah satu keunggulannya buat teman-teman yang ingin masuk ke bidanan, keuntungannya adalah nanti kalau misalkan ada bingung karena kelas kecil ya Bu Epi, jadi kita Iya, lebih gampang ya Bu Ade, lebih tercover dia. iya, betul. Saya pun sebagai mahasiswa dulu ya Bu Epi kayak satu kelas isinya 40. Satu kelas Iya, berbarengan 100 lebih. Itu pun saya merasa kayak ilmunya pun kayak kurang gitu. Jadi butuh tambahan lagi. Tapi kalau 20 ini kayak kita kan kayak jadi puas ya Bu Epi. Kayak kita paham iya. gitu. Mm-mm. Nah, lanjut. Tadi kita udah bahas tentang keuangannya. Terus udah bahas tentang jumlah kuotanya nanti ya Bu Epi. Nah, Mm-mm. ada nggak sih Bu Epi syarat mutlak untuk mendaftar? Misalnya eksklusif untuk perempuan atau harus lulus SMA atau SMK tertentu untuk prodi kebidanan. Kalau untuk prodi bidan kita untuk saat ini masih bidan aja, masih perempuan aja baru ya, Bu Ade. Belum ada ini ya, bidinnya belum ada. Ya, Hmm. masih perempuan semuanya. Jadi untuk penerimaan nanti kita lebih mengutamakan ke jurusan IPA SMA. Oke, jadi teman-teman, berarti yang MAN pun atau SMK kesehatan pun sebenarnya bisa kan, Ibu? Bisa, bisa, Bu Ade. Berarti lebih menjurus ke bagian yang IPA-nya berarti. Iya, benar. Nah, terus tadi itu mengenai SMA-nya. Kalau syarat fisiknya ada nggak Bu Etis? Seperti kayak harus bebas buta warna atau tinggi badan atau berat badan kayak gitu ada nggak Bu Epi? Kalau kita ya, kalau untuk ini Bu Ade, kalau untuk buta warna kita ya perlu ya, sangat perlu sekali Mm-mm. karena kita akan berhubungan dengan darah juga ya Bu Ade. Mm-mm. Nanti jangan mereka tidak karena buta warna mereka tidak bisa membedakan nanti ada air ketuban juga, ada darah juga Mm-mm. gitu kan. Jadi memang kita akan seleksi itu sampai ke situnya Bu Ade. Oke, jadi syarat yang pastinya, tapi berarti tinggi badan dan berat badan pun atau mata minus pun tidak ada kan berarti Bu Epi? Ya, nggak ada Bu Ade. Oke, tapi yang pasti harus bukan buta warna, khusus Oh untuk ya, pidana. Dan rata-rata untuk prodi lain pun di FKUNP syarat mutlaknya adalah bebas buta warna. Karena ngelihat darah ya, atau iya jaringan-jaringan. benar Bu Ade. Iya. Oke, nah mungkin kita masuk ke isu yang sedang hangat-hangatnya di Indonesia beberapa tahun ini Bu Epi.
ini berhubungan juga nih. Nah, isu stunting atau kesehatan ibu anak kan masih jadi PR besar nih di Indonesia. Ya. Termasuk pastinya di Sumatera Barat ya Bu Epi. Apakah nanti mahasiswa kebidanan angkatan pertama sering dilibatkan turun ke masyarakat atau posyandu sebagai bentuk pengabdiannya nanti Bu? Ya, kita nanti di prodi kebidanan mahasiswa kita tidak hanya belajar di kampus aja Bu Ade. Jadi Mm-mm. nanti akan adanya pengabdian kepada masyarakat. Jadi mahasiswa kita akan kita libatkan nanti untuk menghadirkan nanti ke posyandu ya, ke posyandu dan ke lingkungan komunitas. Jadi mereka akan bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah mereka dapat di kampus, langsung mereka akan aplikasikan di lapangan gitu Bu Ade. Jadi mereka akan selalu kita libatkan nanti untuk adanya pengabdian masyarakat nantinya, Bu Ade. Kemungkinan itu di semester berapa sih Bu kalau mahasiswa tuh udah mulai bisa melakukan pengabdian bareng dosennya atau apanya nanti itu Bu? Ya, kalau itu di semester 3 sudah bisa dilibatkan mereka nanti, Bu Ade. Oke, berarti nanti kalau misalkan dosennya ada pengabdian pun bisa diajak ya Bu, Iya, mahasiswanya. Karena itu ya kayak benar. langsung terlibat terjun langsung ke masyarakat kayak gitu. Dan juga Bu Epi, kalau boleh tahu nanti di semester 1 nanti mereka belajar mata kuliah apa aja nih Ibu? Mungkin Kalau ada yang penasaran gitu. kalau di semester 1 kita masih belajar dasar, nanti ada anatomi ya, Bu Ade. Nanti anatomi itu akan kita kolaborasi dengan dokter, nanti dokter umum yang ada di kampus kita. Hmm. Ada fisiologi ya, Bu Ade. Nanti ada konsep dasar kebidanan. Jadi kita akan belajar dasar-dasarnya dulu gitu. Konsep dasar kebidanan. Karena kalau dasar pun tidak kokoh, nanti naiknya akan sulit ya Iya, Bu. iya akan sulit nanti Bu Ade, karena nanti jenjangnya akan lebih bertahap, nanti akan lebih berat lagi gitu. Ya, kalau Hmm. boleh tahu nih Bu Epi nanti ngajar apa nih Bu? Nanti di Kalau, matkul apa nih? kalau saya nanti akan mengajar nanti di mata kuliah Askep 3, Asuhan Kebidanan pada Ibu Menyusui. Oh, oke. Jadi yang penasaran nanti Iya, menunggu-nunggu. Oh, berarti itu di semester yang lebih tinggi lagi ya iya berarti. lebih tinggi lagi gitu Bu Ade. Oke, jadi nanti kalau Askep 3 tunggu sama Bu Epi pasti akan Iya, penasaran nih Bu Epi nanti ngajarnya seperti apa ya? Apakah iya menyeramkan benar. ataukah menyenangkan atau Iya, tegas iya, tapi santai. Tapi yang pasti iya, di kebidanan pasti menyenangkan ya Bu karena iya benar-benar Bu kita Ade. bertemu itu. Nah, nah, menurut Ibu nih, apa sih keuntungan jadi angkatan pertama dari Prodi Kebidanan UNP? Keuntungannya apa sih Bu? Apakah kedekatan antara dosen dengan mahasiswa atau ada keuntungan-keuntungan lain Bu? Atau privilege yang mereka dapatkan nanti ketika menjadi angkatan pertama Bu? Ya, kalau untuk angkatan pertama itu, Bu Ade, itu mungkin lebih ini ya, Bu Ade, merupakan sejarah juga ya, perintis utama ini. Jadi dia akan menjadi yang paling senior ini, Bu Ade, di kebidanan. Nah, seperti kita ini ya, kalau anak pertama itu pasti akan mendapatkan lebih. Ya, seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, anak pertama pasti dapat yang lebih. Begitu juga dengan kebidanan, karena ini anak pertama yang akan lahir nih di kebidanan nih, Bu Ade, pasti Hmm. akan pelakuannya akan lebih gitu. Jadi nanti mereka akan mungkin kedekatan dengan bidan dosennya mungkin akan terjadi gitu. Jadi nanti untuk pembelajarannya juga akan lebih eksklusif lagi. Iya, lebih tepatnya lebih dekat, perhatiannya tercurahkan kepada 40 Sepenuhnya. mahasiswa sepenuhnya. Jadi kayak Ya. misalkan nggak dibales nih chat sama dosen, kayak itu kita nggak nemuin karena kita Iya. perhatian kita udah hafal nih, oh ini anak anak saya, ini anak kebidanan saya. Iya. Jadi kayak Ya. misalkan agak melenceng-melenceng dikit atau apa agak bingung-bingung atau galau-galau, kita bisa tahu nih. Nah juga Hmm. mau info juga buat di mas teman-teman di Instagram bahwa di FK sendiri kita punya namanya ruangan konsultasi bimbingan untuk masalah-masalah dari mahasiswanya. Jadi apabila ada mahasiswa yang merasa galau atau penurunan nilai, bisa langsung Ya. konsultasi
di ruangan tersebut. Jadi jangan ragu ya kalau takut-takut apabila merasa kayak oh nilainya tiba-tiba naik atau putus cinta bisa jadi. Iya, jadi kita nanti Hmm, akan menerima semua permasalahan-permasalahan mahasiswa nanti nih, Bu Ade. iya, apalagi zaman sekarang sudah zamannya berinternet atau terjadi Iya, kayak daripada pusing mending dikonsultasikan dengan di ruang konsultasi bahwa ada masalah nih Bu, boleh nggak iya, sharing insight-insightnya. iya, Nah, benar Bang. terus kalau bicara output lulusan nanti dari kebidanan UMP ini mencetak profil bidan yang seperti apa ya Bu? Apakah nanti diarahkan ke bidan klinis atau pengusaha klinik seperti Bunda Care atau klinik bersalin atau peneliti nanti tuh? Nah, di sini Bu Ade kan yang selagi ini ya, kita komitmen di prodi bidan kita punya komitmen di mana kita akan meluluskan prodi bidan ini yang kompeten. Jadi mereka sudah bisa bekerja nantinya mau kerja di rumah sakit, di rumah bidan gitu, atau mau jadi entrepreneur yang berhubungan dengan kebidanan dan juga mereka nanti bisa buka lapangan kerja sendiri gitu Bu Ade. Jadi memang Mm-mm. kita betul-betul mahasiswa kita bentuk ya skillnya di kampus kita. Jadi memang mereka nanti keluarannya mereka siap untuk bersaing. Oke, kalau boleh tahu nih Bu, mungkin masih banyak masyarakat umum yang nggak tahu nih, eh, klinik bersalin atau nanti bidan tuh kan bisa buka praktek pribadi ya Bu. Nah itu Iya. ngapain aja sih nanti para bidan-bidannya atau jasa apa saja yang bisa diberikan oleh bidan itu ketika kita ke bidan care atau klinik bersalin yang dikelola oleh bidan nanti itu Bu. Ya, nah di bidan sendiri itu kan kalau orang berpikiran ini Bu Ade, bidan itu adalah tempat bersalin. Sebenarnya enggak gitu. Hmm. Jadi di bidan ini ya nanti bidan juga menerima layanan konsultasi ya seperti remaja, konsultasi tentang pranikah, konsultasi Hmm. tentang ini untuk kehamilan. Jadi mereka tuh include semuanya Bu Ade. Jadi tidak hanya membantu persalinan saja. Dan nanti juga sekarang ini lagi tren-trennya juga ya. Sekarang ini ada apa namanya itu baby spa gitu, pijat bayi. Itu semuanya kan sudah berhubungan dengan kebidanan. Jadi nanti bidan Oke. jangan takut jadi bidan tuh hanya bantu orang melahirkan saja, bukan. Oke, berarti bisa yoga untuk kehamilan juga, terus Iya, baby benar. spa, pijit spa itu jadi bisa jadi entrepreneur juga ya Bu. Jadi Iya, kita tidak benar-benar. terpaku di rumah sakit ataupun di puskesmas ataupun di klinik, tapi kita pun Iya, misalkan nih paginya atau siangnya di rumah sakit, nanti malamnya atau weekendnya bisa jadi pengusaha baby spa juga. iya. Jadi bisa juga nanti mereka itu wadah tidak hanya juga di klinik, juga bisa di Hmm. pendidikan juga gitu. Tergantung nanti pengembangan dirinya lagi setelah Oke, selesai. seperti Bu Epi yang menjadi dosen di Iya, FKUMP di kebidanan benar-benar. UNP. Kalau boleh Iya. tahu, gue cerita-cerita dikit nih Bu Epi. Bu Epi sendiri mulai jadi bidannya itu dari tahun berapa sehingga memutuskan nih, "Ah, sepertinya saya jadi dosen saja nih sepertinya. Kalau boleh tahu nih perjalanan pendidikan Bu Epi sendiri gitu. Ya, kalau untuk perjalanan mungkin cukup panjang juga ya Bu Ade. Sebenarnya saya tidak ada cita-cita saya mau jadi dosen itu tidak ada gitu. Oke, Jadi memang awalnya dulu memang mau jadi bidan gitu, oke. mau buka praktek. Tapi dengan berubahnya waktu ya dengan perjalanan ada ini tawaran masuk coba praktek di ini ya. Tugas labor dulu di awalnya di Mm-mm. suatu kampus ya Bu Ade. Mm-mm. Jadi sebenarnya di awalnya sampai anak ini lahiran. Waktu itu saya lagi hamil gitu. Sampai persalinan nanti setelah persalinan saya kembali lagi ke klinik gitu. Karena saya memang nggak ada terbesit ya mau jadi dosen ini gitu. Ternyata setelah dijalani berubah pikiran gitu. Ternyata enak juga, enjoy juga di pendidik ya udah lanjut sampai saat ini Bu Ade gitu. Oke, jadi jangan takut kayak bisa jadi kayak di tengah jalan ya Bu Epi bisa jadi peneliti Mm-mm. juga seperti Bu Epi yang udah Iya, mengeluarkan banyak karya-karya ilmiah juga mengenai iya, kebidanan. Pastinya akan sangat menguntungkan bagi teman-teman yang ingin bergabung di kebidanan karena tidak hanya menjadi bidan secara klinis
atau menjadi entrepreneur, tapi juga bisa jadi peneliti, khususnya di bidang kebidanan ya Bu Epi. Nah, selanjutnya nih Bu, mungkin ada pesan nggak Bu untuk meyakinkan orang tua nih Bu, yang mungkin masih ragu dengan prodi baru kita nih Bu, khususnya di prodi kebidanan nih, masih ragu Ya. nih Bu, karena kita udah menjelaskan nih dari segi fasilitas sudah kita jelaskan, dosennya udah, terus boleh nggak Bu berikan pesan pada orang tua nanti? Ya, untuk orang tua mahasiswa yang di luar sana tidak perlu cemas karena kita UMP sudah menyiapkan semuanya, mulai dari kurikulumnya, dari dosennya, dari sarana dan prasarana semuanya kita sudah siapkan. Jadi ibu-ibu dan masyarakat di luar sana tidak perlu cemas dengan prodi kita yang baru buka. Dan kita di Hmm. sini yang perlu diingat lagi, kita cuman menerima ya terbatas ya Bu Ade, kita cuman terima 40 orang. Iya, 40 orang untuk kan angkatan pertama. Keuntungannya tadi yang Bu Epi bilang, jadi anak yang akan diperhatikan. Nanti 20 orang sekelas. Jadi lebih pakem, lebih terfokus lah kepada mahasiswanya sehingga mahasiswa pun mendapatkan pengetahuan yang komprehensif dari dosen atau tenaga pengajar. Bu, Iya, berhubungan saya ini orang dari luar bidang iya. kesehatan. Boleh nggak Bu share-share apa sih mitos soal kuliah kebidanan yang paling sering ada yang sebenarnya salah kaprah biar calon maba nih Bu atau orang tua tuh bisa mm, ter nggak salah mindset nih sebelum masuk di kebidanan Bu. Apa nih Bu mitosnya yang paling boleh diceritakan kalau anak kebidanan itu seperti apa? Kalau mitosnya ya, yang sering kita dengar ya di masyarakat itu, Bu Ade, nih seperti bidan ini ya. Bidan ini cuman mitosnya cuman bantu persalinan aja, ya kan? Oke. Pasti mungkin Mbak Ade juga pikir, oh bidan ini bantu persalinan gitu ya. Hmm. Sebenarnya seperti yang kita jelaskan tadi, Bu Ade, kita tidak hanya bantu persalinan, tapi sepanjang daur kehidupan perempuan itu gawainya itu adalah kawasan bidan. Oke. Mulai dari mertitik benihnya aja, itu bidan sudah membahas tentang itu dan juga ada edukasi-edukasinya. Jadi makanya nanti ibu-ibu di luar sana jangan takut anaknya jadi bidan hanya untuk membantu persalinan, tidak. Karena juga Oke. bisa nanti menjadi ini ya, jadi membuka lapangan kerja sendiri juga buat entrepreneur gitu ya. Jadi dan juga nanti mahasiswa kita juga sudah dibekali tadi, mereka tidak akan bisa bersaing di luar sana gitu Bu Ade. Oke, jadi pun Hmm. berarti saya pun juga salah kaprah sih. Berarti pun pas proses kehamilan trimester pertama pun untuk konsultasi ke bidan pun itu sudah bisa sebenarnya ya Bu. Jadi kayak Iya, apalagi setelah saya tuh dengar teman-teman saya Bu, berarti itu dia nge-hire bidan khusus untuk anak pertama karena dia lahiran pertama, jadi home care. Jadi iya, yang terus awalnya saya kira itu perawat ya Bu. Enggak, dia bidan. Beliau itu bidan yang emang direkrut cuman berapa jam terus datang ke rumah gitu loh, dan iya. pendapatannya juga eksklusif juga bagus juga ya Bu ternyata. Iya, iya, Oh, benar-benar. kata saya kan saya juga baru tahu itu. Jadi buat Iya, yang di luar sana yang kayaknya bingung, oh mungkin kerjaan cuma cuma di rumah sakit atau apa. Jadi ada home care juga ya Bu. iya, Itu benar Bu Ade. biasanya. Mm. Jadi bidan Dan friend satu nyebutnya dan satu sekarang. lagi Bu Ade, Hmm? dan juga mitosnya di masyarakat itu berpikiran kan gini, bidan itu kuliahnya santai. Oh, Ya, itu salah ya. Malah sebaliknya, bidan itu memang harus menguasai ilmunya, teorinya, dan juga nanti skill lab-nya dan mental. Itu tiga itu harus sejalan. Ya, oke. kalau seandainya teorinya tidak mantap, berarti dia tidak akan bisa melaksanakan praktek labornya gitu, Pak Dek. Nah, Oke. nanti kalau praktek labornya juga tidak mantap, pasti akan berpengaruh terhadap mentalnya. Jadi Oke. nanti kalau seandainya mereka itu turun ke lapangan, teori dan prakteknya tidak mantap, pasti mereka akan merasa ketakutan sampai di lapangan itu, Bu Ade. Oke, Mereka oke. akan ketakutan. Jadi nanti itu ada pengalaman juga nih, Bu Ade, di lapangan itu. Jadi mahasiswa itu kalau seandainya tidak mantap ilmu dan teorinya, prakteknya, itu mereka akan ketakutan sendiri. Nanti pas pasien datang dia malah dia bilang,
jangan ada pasien yang lahiran hari ini. Karena dia kenapa? Karena dia tidak siap tadi gitu. Oke, Jadi oke. makanya tidak ada di luar sana menyampaikan bahwa kuliah bidan itu bukan yang santai, malah sebaliknya gitu. Oke, oke. Karena tadi saya dengar belajar anatomi, fisiologi, konsep dasar yang Iya, sebenarnya kayak kalau kalau tidak duduk atau tidak pakem, kita tidak paham dengan konsep dasar itu pun jadi kita jadinya takut ya Bu. Jadi kayak oh karena kuliahnya santai nih ya udah milih kebidanan. Jangan teman-teman, karena benar. kebidanan sepertinya sangat sibuk Iya, memahami anatomi fisiologi wanita dan perempuan. Oh iya, iya Bu. karena dua nyawa Hmm. ini yang akan kita selamatkan Hmm. ini, Wak. Oh iya Ada nyawa betul. ibu dan bayinya gitu. Jadi kita Berarti tidak bisa harus berarti fokus. berarti nanti itu di kebidanan UNT itu juga belajar bagaimana resep untuk makanan bayi pun dan gizi bayi pun juga ya, Iya, Bu? benar. Gizi ibu hamil, gizi ibu bersalin, nifas itu semuanya dipelajari di sana nanti, Wak. Oke, jadi wah nggak. Jadi selama ini saya cuma salah kaprah nih, palingan ya udah nggak ngapain gitu bertanya ke bidan kayak gitu. Tapi ternyata sekarang oh itu makanan sehari-harinya bidan. Jadi masyarakat buat teman-teman yang masih salah kaprah atau masih kurang Mm-mm. bukan salah kaprah sih, tapi lebih kayak kurang tahu. Ternyata teman-teman Mm-mm. kebidanan itu mempelajari dari pra sampai paskanya pun. Iya, benar-benar. Oh, menarik. Saya banyak pengetahuan baru nih Bu, sepertinya di dunia kebidanan. Nanti Bu, nanti saya tunggu nih Bu, kalau udah ada di praktikum saya akan hadir. Nanti kita tunggu Oh, konten-konten kebidanannya ya, teman-teman. oke, siap. Penasaran kan pasti sehari-hari alat-alat kebidanan apa saja. Oke, saya Iya. penasaran. Nah, terakhir nih Bu, sebelum kita tutup eh, sesi live kita, kasih tip pamungkas dong Bu buat teman-teman yang berjuang untuk tembus di kebidanan. Apa sih Bu Ya, tips-tips Ibu? ya kalau tipnya yang pertama ya jelas ya persiapan diri ya, Bu Ade, Mhm. untuk ini persiapan diri kita untuk menghadapi ujian UTBK ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu keyakinan yang kuat, ya, ada Hmm. kemauan yang kuat. Nah, jangan kita kuliah itu yang perlu ditekankan lagi, Bu Ade, ikut-ikutan teman. Oke, Jangan kuliah ini gengsian gitu. Dan satu lagi, jangan dorongan dari orang tua, tapi memang lahir dari dalam hatinya. tuh. Karena bidan itu bukan profesi, tapi lahir dari hatinya gitu. Ah, ini quotes of Oke. the day. Bidan itu bukan Terus profesi saja, tapi dari hati. iya benar. Terus satu lagi Wade harus Mhm. aktif ya cari informasi. Jangan kita sebagai udah calon mahasiswa ini sekarang ini jangan kita menunggu informasi, tapi kita cari kejar itu informasinya. Gimana sih kebidanan di UMP itu seperti apa gitu ya. Terus lagi konsisten dalam belajar. Jangan pantang menyerah ya, karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Itu sudah jelas. Jadi semuanya butuh proses, tidak ada yang instan. Oke, seperti bagaimana Bu Evi membangun kebidanan ini 3 tahun ini yang akhirnya rilis juga di tahun 2026 ini. Ya, terus yang terakhir itu jangan lupa selalu berdoa dan dukungan dari orang tua. Ya, itu sejalan. Kalau semuanya sudah ini, insya Allah semua mimpi-mimpi adik-adik akan terwujud. Oke, betul. Nah Bu, tapi ada tadi dari kolom komentar atau ada yang DM ke akun Instagram WNP yang bertanya, nah alih jenjang apakah bisa di tahun ini atau tidak ya Bu dari D3 atau ke S1-nya gitu atau bagaimana Bu? Kalau untuk tahap sekarang ini kita untuk alih jenjang belum buka ya Bu Adek, karena kita baru angkatan pertama, jadi kita memang khusus dari yang program dari SMA. Oke, berarti sistemnya Hmm. yang UTBK dan jalur mandiri itu ya teman-teman. Jadi untuk saat Ya. ini, tapi kemungkinan ada rencana nggak Bu, ke depannya mungkin 5-10 tahun kemudian UNT buka alih alih jenjang seperti itu Bu? Insya Allah kita akan usahakan akan buka lagi untuk RPL juga nanti kita akan Oke, adakan nanti gitu Bu Adek. Untuk jadi bidang-bidang senior ya. betul juga. Nah, terakhir Ibu,
Dari tadi terakhir mulu. Nah Bu, terakhir boleh nggak Bu Ibu kasih kesan atau pesan buat calon mahasiswa calon mahasiswa kebidanan kita nih Bu. Apa nih Bu yang Ibu harapkan atau sepatah dua patah kata untuk mahasiswa kita nanti itu? Oke, untuk maba yang nanti akan bergabung di kebidanan UMP, ya, di tangan seorang bidan ada harapan, ada kehidupan, dan ada masa depan. Kalau kamu jadi bagian dari itu, maka kebidanan UNP adalah tempat memulai. Sampai jumpa di S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang. Waduh, dah sepertinya nih statement-statement dari Bu Epi membuat sepertinya buat semakin yakin ya Bu. Sebentar lagi nih penutupan dari pendaftaran UTBK, jangan ragu untuk mendaftar di kebidanan UNP karena nanti akan bertemu dengan Bu Epi juga. Pastinya fasilitas yang memadai dan juga dosen-dosen dan tenaga pengajar yang kece-kece pastinya. Salah satunya Bu Epi sendiri. Oke, sepertinya terakhir saya mau mengulang kembali buat yang baru hadir bahwa apakah kebidanan di UNP sudah masuk di jalur UTBK? Sudah, teman-teman, dengan jumlah kuota sebanyak 20 orang mahasiswa dengan total kuota mahasiswanya untuk angkatan pertama ini 40 ya Bu Epi? Iya, benar. Dan kedua ada jalur mandiri nantinya, tapi belum sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai jadwal dan tata laksana untuk jalur mandiri. Tunggu saja, nanti kita pasti akan info di sosial media FKUNP. Dan juga terakhir kata Bu Epi adalah kebidanan itu bukan profesi, tapi bidan itu adalah dari hati. Akhir kata saya Ade dan Ibu Epi undur diri dan sampai jumpa di live selanjutnya dan saya terima kasih banget kepada Bu Epi hari ini nih karena terima kasih juga banyak. Terima kasih Bu Epi. Akhir kata saya assalamualaikum warahmatullahi dan sampai jumpa di IG Live FKUMP selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Dadah, assalamualaikum.